Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan teks dakwah saya yang berjudul Mengapa Islam yang berpikir ilmiah dianggap aneh, sedangkan Allah sendiri memerintahkan kita untuk berpikir dan berakal dalam ayat-ayatnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah menciptakan kita, memberi kita akal, dan memerintahkan kita untuk merenungi tanda-tanda kekuasaannya. Salawat serta salam semoga sentiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia yang membawa cahaya ilmu iman dan pemahaman sehingga kita dapat berjalan di atas jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah akal. Dengan akal itulah kita mampu membedakan yang benar dan yang salah, memahami ciptaannya, serta mengambil pelajaran dari setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita. Maka tidak mengherankan jika dalam Al-Quran Allah berulang kali menyeru kita dalam kalimat afala taqilun. Tidakkah kalian menggunakan akal? Namun, di zaman ini kita sering menemukan fenomena yang memprihatinkan. Ketika seorang muslim mencoba memahami agama dengan pendekatan yang ilmiah, logis, dan mendalam, justru malah beranggapan bahwa mereka aneh, berbeda, atau bahkan melenceng. Padahal, berpikir ilmiah justru merupakan perintah Allah dan bagian tradisi Islam sejak dahulu. Materi pertama itu adalah Islam adalah agama yang mengagungkan akal. Saudara-saudari sekalian, sejak awal Islam hadir bukan untuk mematikan akal, tetapi untuk mengarahkannya. Dalam banyak ayat, Allah berseru kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 44 berbunyi, "Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab suci Taurat? Tidakkah kamu mengerti?" Ayat ini menegaskan bahwa akal adalah bagian penting dalam memahami dan mengamalkan agama. Dan ada juga pada Quran surat Ali Imran 190 sampai 191, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan berbaring, dan mereka yang memikirkan penciptaan langit dan bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa kesempurnaan iman datang dari zikir dan pikir, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Perintah-perintah ini mencari kebenaran. Perintah-perintah ini menunjukkan bahwa berpikir ilmiah, merenungi alam, dan mencari kebenaran adalah bagian dari ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa akal adalah kendaraan menuju pemahaman agama yang benar. Materi yang kedua adalah kenapa pemikiran ilmiah sering dianggap aneh. Ada beberapa alasan mengapa sebagian masyarakat menganggap pemikiran ilmiah dalam Islam itu aneh. Yang pertama, kebiasaan memahami agama secara tekstual saja, tanpa mau mengkaji lebih dalam makna ayat dan fenomena alam yang diciptakan oleh Allah SWT. Yang kedua, kurangnya tradisi ilmu, sehingga ketika ada yang mengaji dengan logis dan sistematif, malah dianggap aneh atau berbeda. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa berpikir kritis dapat melemahkan iman. Padahal justru semakin kita memahami tanda-tanda Allah, semakin kuat keyakinan kita terhadap itu juga.
Yang terakhir, ada stigma bahwa sains dan agama itu tidak bisa dijadikan satu. Padahal sejarah Islam menunjukkan sebaliknya. Para ilmuwan besar dunia lahir dari peradaban Islam karena mereka memadukan iman dan akal. Yang terakhir itu ada umat Islam pernah memimpin dunia dengan ilmu. Jika kita membuka halaman sejarah, kita akan menemukan bahwa pada masa keemasan Islam, para ulama adalah ilmuwan dan ilmuwan adalah ulama. Mereka meneliti bintang, mengkaji matematika, mengembangkan kedokteran, menulis ensiklopedia, bahkan menciptakan alat-alat ilmiah. Mengapa mereka bisa memimpin dunia? Semua itu terjadi karena umat Islam memahami ayat pertama yang Allah turunkan. Quran Surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhan. Ayat pertama adalah perintah membaca, belajar, meneliti, dan mencari kebenaran. Itulah mengapa peradaban Islam melahirkan para ilmuwan besar yang menjadi fondasi modern. Di antaranya ilmuwan-ilmuwan Islam adalah Ibnu Sina atau bisa dipanggil Avicenna, bapak kedokteran modern, penulis Al-Qanun fi Al-Tabib. Al-Khawarizmi, penemu konsep aljabar atau algebra dan algoritma. Yang ketiga ada Jabir Ibn Hayyan, bapak ilmu kimia, pelopor metode eksperimen. Selanjutnya ada Al-Biruni, ahli geografi, fisika, astronomi, dan matematika. Mengukur radius bumi dengan akurasi tinggi. Terakhir ada Ibnu Haytham atau Al-Hazen, bapak optik dunia, pencetus metode ilmiah modern. Mereka semua adalah ulama sekaligus ilmuwan, bukan orang yang memisahkan agama dari akal. Mereka belajar sains karena iman, bukan meski beriman. Mereka meneliti alam karena mereka yakin ilmu adalah jalan panjang menuju pengenalan lebih dalam kepada Allah. Umat Islam berjaya saat memadukan iman, akal, plus ilmu. Dan umat Islam mulai mundur ketika meninggalkan salah satu dari tiga hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita membuka mata dan hati. Jangan sampai kita menjadi umat yang hanya mewarisi ritual, tetapi kehilangan akal dan tradisi ilmu yang mengajarkan keseimbangan antara iman dan akal, antara penyembahan dan pencarian ilmu. Maka, marilah kita menghidupkan kembali semangat ulul albab, mereka yang berzikir sambil berpikir. Jangan hanya mewarisi ritual tanpa tradisi ilmu. Jadilah muslim yang beriman, berakal, dan berilmu, agar kita kembali menjadi umat yang kuat, cerdas, dan bermanfaat. Sekian dakwah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.